RK sehat Pak. Apa aja yang mau disampaikan ya, Kang? Intinya saya hari ini memberikan rasa penghormatan tertinggi untuk supremasi hukum. Makanya saya datang dalam rangka transparansi, dalam juga memberikan kewajiban akuntabilitas ya sebagai mantan pejabat publik. Dan saya sebenarnya senang karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi. Tanpa klarifikasi kan persepsinya liar lah kira-kira begitu ya, dan tentunya cenderung merugikan. Mudah-mudahan setelah klarifikasi nanti saya sampaikan ke media juga kurang lebihnya seperti apa. Tapi intinya saya Halo kawan akurat, perkembangan terbaru datang dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK resmi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Berikut suasana saat keempat tersangka digiring menuju mobil tahanan. Mas Hendrik, gimana RK Mas? Mas. Ada yang mau disampaikan Bapak? Ya. Pak Widi gimana Pak? Iya Pak Widi. BJB Pak bener Dari penerimaannya. perannya Yudi Renaldi kayak gimana Pak? Pak. Ya, Tahu ngomong kayak kali 2 kali. Terhadap 4 orang tersangka yang hari ini dilakukan penahanan, yaitu saudara WH selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, kemudian saudara ID selaku direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri, dan saudara SHD selaku direktur PT WBSE, dan yang keempat saudara SJK selaku komisaris PT JKSB. Para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal. Kemudian kami masuk lagi untuk mendalami aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya. Oleh karena itu, karena memang ada aktivitas-aktivitas di luar negeri yang kemudian kami dalami, maka kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, ya, di mana dalam periode 2021 sampai 2024 sejauh ini kami mengcapture ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah. Nah, tentu itu semua nanti akan didalami kaitan dari satu keterangan dengan keterangan lainnya, termasuk dari saksi satu dengan saksi-saksi lainnya. Mas Hendrik, gimana Mas? Mas Hendrik. Mas Hendrik, gimana RK Mas? Mas. Ada ke RK sih Mas? Belakangnya masih ada. Waduh, terungkap juga ya korupsi BJB tahun 2021 sampai tahun 2023. Siapa ya gubernurnya ya? Udah pada ketangkep nih. Makin rame ini. Ada yang panas dingin ini, si mantan. Gerus KPK terus. Untuk itu juga saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada Pak Jaksa Agung dan jajaran Jampitsus yang telah mengungkap sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu pengemplangan atau kredit yang tidak didasarkan pada analisis perlindungan yang kuat, sehingga sangat merugikan PT Bank Jabar dan bank-bank lainnya. Tentunya kegiatan ini sangat menyayat hati kita di saat kita kadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit
dengan kerumitan perlengkapan dan kelengkapan yang sangat luar biasa, ternyata masih ada kredit digelontorkan kepada korporasi tanpa jaminan dan kelayakan kredit yang memadai dan jumlahnya ratusan miliar. Dan tentunya ini sangat merugikan keuangan perbankan yang menjadi kebanggaan rakyat Jawa Barat. Tetapi semuanya tidak usah khawatir karena PT Bank Jabar, TBK sudah melakukan perubahan manajemen. Dan yang hari ini memegang adalah orang-orang profesional dan terpercaya. Yang ke depan peristiwa ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dan berbagai peristiwa masa lalu yang terjadi sudah terrecovery dengan baik. Dan Bank Jabar tumbuh menjadi bank yang melayani kepentingan masyarakat secara luas, peduli terhadap berbagai peristiwa sosial di Jawa Barat dan di berbagai daerah. Maka saya menyebutnya adalah BJB Peduli. Untuk itu, semoga kita semua bisa terus melangkah, melakukan perbaikan-perbaikan, menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan. KPK segera panggil Ridwan Kamil terkait kasus korupsi Bank BJB rugikan negara 222 miliar. Wow. Kira-kira setelah dipanggil, setelah diperiksa oleh penyidik, Bapak Ridwan Kamil ini terbukti ikut korupsi atau enggak ya? Kalau memang terbukti ikut korupsi, berarti uang korupsinya buat Lisa ya? Atau buat Ayu Aulia? Enggak, bercanda. Saya yakin Bapak Ridwan Kamil itu tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama. Pak Ridwan Kamil itu adalah orang yang soleh dan jujur, berakhlak. Saya doakan Bapak Ridwan Kamil dalam menghadapi proses hukum ini, bukan hukum sih, kan nggak dihukum, dalam menghadapi proses pemeriksaan KPK ini berjalan lancar dan tidak tersangkut pautkan dengan kasus korupsi BJB itu ya. Dan permasalahan dengan Lisa Mariana segera usai. Karena apa? Karena Lisa sekarang udah gendut, udah nggak asik, nggak cantik lagi, nggak perlu dimodali ya. Apa yang menyebabkan rumah Ridwan Kamil digeledah KPK? Jadi hari ini warga Jawa Barat dikejutkan nih karena rumah mantan gubernur Provinsi Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil digeledah oleh KPK soal dugaan kasus korupsi Bank BJB. Jadi 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2023, gue pernah membuat sebuah tulisan yang berjudul Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu dan anti kritik. Dalam tulisan tersebut gue bilang bahwa Ridwan Kamil adalah gubernur yang manis akan gincu, yang mengutamakan pencitraan dan penuh kepura-puraan, bahkan anti kritik. Bukti Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu dan koruptor ini dimulai dari kasus BCCF. Jadi, kasus BCCF ini merupakan penyelewengan dana hibah yang diterima Bandung Creative City Forum atau BCCF pada tahun 2022 sebesar 1,3 miliar. Saat itu, Ridwan Kamil merupakan ketua BCCF. Nah, selain itu, bukti Ridwan Kamil merupakan pemimpin gincu adalah kemangkrakan yang dibuat oleh Ridwan Kamil. Bahkan pembangunan Masjid Raya Al-Jabar yang mewariskan hutang. Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar ini menghabiskan anggaran sampai 1,2 triliun. Dan sisa anggarannya ini berhutang kepada Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dan sampai saat ini hutang Pemprov Jabar kepada PEN masih sisa sekitar 207 miliar. Dan setiap tahun Pemprov Jabar harus menyicil kepada PEN sekitar 500 miliar. Dan hari ini kita masih mempertanyakan penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipergunakan untuk pembangunan Masjid Raya Al-Jabar apakah berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi atau hanya sebatas gincu Ridwan Kamil saja. Kemudian kemangkrakan memang kayaknya sudah mendarah daging dalam diri Ridwan Kamil. Dimulai pada saat dia menjabat sebagai wali kota Bandung sampai menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat. Kemangkrakan tersebut dimulai diantaranya itu teras Ciamplas di kota Bandung,
kemudian jembatan Sonongkopo di Pangandaran, kemudian underpass Cibiru yang hanya wacana. Belum lagi program-programnya seperti program petani milenial yang pesertanya sampai merugi, bahkan sampai berhutang. Jadi kemangkrakan ini merupakan bukti dugaan korupsi Ridwan Kamil. Jadi dari runtutan yang udah gue jelasin tadi nih, ini merupakan bukti adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan Ridwan Kamil. Dimulai dari kasus BCCF. Korupsi itu kayaknya udah mendarah daging banget nih dalam diri Ridwan Kamil. Cuman ya karena kasih sayang dada rosada aja, Ridwan Kamil tidak dipenjara. Jadi menurut kalian gimana nih guys terkait soal Ridwan Kamil yang hari ini diduga terlibat dalam kasus korupsi Bank BJB. Kemudian dari runtutan-runtutan yang udah gue jelasin tadi nih. Jadi jangan lupa ya, komen-komen di bawah. Apa yang dilakukan Deddy Mulyadi ini sangat tidak sesuai dengan pencitraannya, kontennya. Ya, di kontennya seperti mau memakmurkan rakyat. Wah, dibantu sama pendukung-pendukung yang antah berantah ya, yang akunnya juga private semua itu kebanyakan. Wah, semua hal yang dilakukannya seakan-akan benar, dan apabila ada yang protes diserang, dibully, diolok-olok, bahkan diancam, difitnah bahkan. Nah, ini polanya Deddy Mulyadi di medsos. Dodi Permana, seenaknya lu bilang pendukung KDM dari antah berantah. Asep Gempar di Bandung, akunna privat segala macam, pendukung KDM salawasna moal mundur Kang, ari nyarios Kang nye, jangan sambil makan, besi kemakan ucapan akang sendiri. Hati-hati Kang, kami pendukung KDM bukan dari antah berantah, tapi kami jelas Bandung Timur, Pasar Induk Gede Bage. Kadieu Kang, kita ngopi bareng. Kalau misalkan saya dari antah berantah, ya hati-hati kalau ngomong Kang, asal jangan ceplos aja Kang. Saya Kang Asep Gempar merasa tidak enak Akang sebut saya dari antah berantah. Cek akun saya Kang, kalau Akang nggak percaya. Aku nggak tahu, tiba-tiba berita naik lagi. Kan aku tuh waktu pas dipanggil ke Gedung Merah Putih itu ya sama bapak-bapak yang di sana gitu kan, udah sangat kooperatif ya, sangat kooperatif sekali. Si bapak kan minta list kan, siapa aja sih temenmu yang pernah sama si Akang juga gitu. Oh yaudah aku list lebih dari 5. Jadi maksudnya kok senternya aku terus ya, padahal ada nih yang diduga sampai 400 miliar gitu loh. Ada juga yang sampai beli mobil klasik, terus sempat mau ngumpetin nih si mobil klasik ini mau dijual buat hilangin barang bukti. Itu aku tahu semua gitu loh.